Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita lanjut membahas materi dari kisi-kisi SKB, formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan lainnya, yaitu kisi-kisi ke-19 tentang penanggulangan DPI. Nah, kawan-kawan, DPI ini adalah dampak perubahan iklim. Nah, iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang mana iklim merupakan komponen lingkungan ekosistem di mana tanaman dapat tumbuh dengan baik. Iklim juga dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi terganggu. Nah, biasanya gangguan ini disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan faktor abiotik tanaman yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan industri yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan pertanaman. Perubahan ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Nah, faktor abiotiknya seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Bencana alam ini seperti banjir bandang, erupsi gunung berapi, dan tanah longsor, dan lain-lainnya. Nah, kawan-kawan, perlu diketahui bahwa jika kita mengabaikan faktor perubahan iklim ini, sudah pasti akan menyebabkan kerugian besar pada petani. Maka dari ini, untuk mencegah semua itu, kita sebagai POPT juga mengkaji tentang perubahan iklim itu sendiri. Selain kerugian disebabkan oleh OPT, dampak kerugian yang disebabkan oleh DPI atau perubahan iklim ini juga sama besarnya. Nah, kawan-kawan, dampak perubahan iklim ini dapat mengakibatkan kerusakan pada pertanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mari kita lihat satu persatu jenis kerusakan akibat DPI ini. Yang pertama yaitu kerusakan secara langsung. Apa itu kerusakan secara langsung? Adalah kerusakan tanaman yang secara langsung terjadi akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam seperti banjir bandang, erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Nah, apa-apa saja kategori kerusakan langsung ini? Yang pertama, kategori penilaian banjir. Nah, kawan-kawan, ini adalah kategori penilaian banjir. Ada dua. Yang pertama yaitu kategori terkena. Nah, tingkat kerusakan dan gejala pada tanamannya yaitu tanaman tergenang di atas batas normal dan masih dapat berproduksi. Nah, kategori kedua yaitu puso. Nah, tingkat kerusakannya yaitu tanaman tergenang di atas batas normal dan menunjukkan kerusakan fisik, sehingga tanaman layu, mati, dan atau tidak dapat berproduksi. Nah, kawan-kawan, puso ini di sini kondisinya yaitu ketika kondisi banjir dan menyebabkan tanaman tergenang. Nah, lama-kelamaan apabila tanaman tergenang terlalu lama, tanaman tersebut akan menyebabkan layu dan berakhir mati, sehingga tanaman tersebut tidak dapat berproduksi. Nah, kawan-kawan, kategori kedua yaitu kategori penilaian kekeringan. Di sini ada 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan puso. Nah, tingkat kerusakan dan gejala pada tanamannya dapat kawan-kawan lihat sesuai dengan kategori. Di sini yang paling kecil yaitu kurang dari 25% dan kerusakan yang paling besar di sini yaitu lebih dari 85% yang menyebabkan hasil produksinya tidak maksimal. Nah, kategori yang ketiga yaitu kategori penilaian terhadap dampak bencana alam. Sama halnya dengan banjir tadi, terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu terkena dan yang kedua yaitu puso. Nah, kawan-kawan bisa melihat tingkat kerusakan dan gejala pada tanamannya pada tabel ini. Nah, kawan-kawan, ini adalah dampak dari kerusakan perubahan iklim secara langsung. Kita lihat kerusakan DPI secara tidak langsung. Nah, kerusakan diakibatkan perubahan iklim secara tidak langsung yaitu kerusakan tanaman yang terjadi secara tidak langsung akibat dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan fisiologis tanaman atau dengan arti kata tanaman tumbuh abnormal.
Nah, apa-apa saja gangguan fisiologis itu? Gangguan fisiologis meliputi yang pertama asem-aseman. Artinya, tanaman keracunan Fe karena tergenang air melebihi batas waktu, biasanya lebih dari 1 minggu. Nah, contohnya pada varietas tanaman padi, ada fase tanaman yang membutuhkan banyak air, dan ada juga pada fase tanaman membutuhkan sedikit air. Nah, pada kondisi banjir ini, kondisi padi ini tergenang lebih lama, yaitu lebih dari 1 minggu. Nah, yang kedua yaitu tanaman bergejala merah dan merana karena pembusukan bahan organik yang belum sempurna selama pengolahan tanah. Suhu di sekitar perakaran meningkat akibat proses pembusukan bahan organik. Nah, yang ketiga yaitu tanaman bergejala putih pada daun akibat keracunan Na dan Cl. Kadar Na dan Cl meningkat karena salinitas tinggi, khususnya tanaman yang berada di daerah dekat pantai. Nah, biasanya ini terjadi ketika air pasang naik yang dapat mengakibatkan tanaman terendam oleh air laut. Biasanya tanaman ini ditanam di pinggiran-pinggiran pantai. Nah, yang keempat yaitu gagal penyerbukan akibat angin atau hujan, sehingga bulir menjadi hampa. Nah, kawan-kawan, penyerbukan juga dibantu oleh angin. Nah, apabila terjadi badai, maka penyerbukan ini terjadi tidak secara maksimal. Makanya, bulir-bulir dari tanaman padi menjadi hampa. Jadi kawan-kawan, kerusakan tidak langsung ini lebih ke terganggunya fisiologis tanaman, sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi abnormal. Tetapi, hasil produksi masih bisa diusahakan maksimal. Nah, apa-apa saja kategori kerusakan tidak langsung ini? Ada 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan puso. Nah, kawan-kawan, untuk kategori ringan, kerusakan tanaman kurang dari 25% dengan gejala daun berwarna oranye dan bercat coklat bergaris mulai daun muda sampai daun tua. Nah, kategori sedang antara 25-50% dengan gejala kerusakan daun berwarna oranye, bercat coklat bergaris, rumpun mulai terhambat pertumbuhannya atau kerdil, perakaran hitam, dan menimbulkan bau busuk. Nah, kategori yang ketiga yaitu berat. Kerusakan tanaman berkisar antara 50-85%. Dengan gejala kerusakannya yaitu rumpun kerdil, subbagian daun mulai mengering. Nah, yang paling parah di sini adalah puso. Kerusakan tanamannya lebih dari 85%, sehingga menyebabkan tanaman mati atau tidak dapat berproduksi. Sebagian besar daun mengering, tanaman menunjukkan tanda-tanda mematikan. Nah, kawan-kawan, untuk mengantisipasi ini semua, harus ada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang POPT dan petani. Nah, apa-apa saja upayanya? Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim ini antara lain, yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan dan informasi terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan sistem informasi iklim. Nah, kawan-kawan, data ini dapat kawan-kawan peroleh dari BMKG setempat atau BMKG khusus pertanian. Nah, yang kedua yaitu menyesuaikan kalender tanam dan jenis komoditas yang akan ditanam. Yang ketiga yaitu upayanya memilih dan mengembangkan jenis dan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, di antaranya tahan kekeringan, tahan genangan, dan tahan terhadap air payau. Nah, yang keempat yaitu menerapkan teknologi hemat air, sistem irigasi berselang, dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan pemberian mulsa. Nah, yang kelima yaitu melakukan penanaman lebih dari satu jenis tanaman atau polikultur yang biasa kita sebut sebagai tupang sari. Yang keenam yaitu mengembangkan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman. Yang ketujuh yaitu mengembangkan sistem irigasi tanaman ternak untuk mengurangi risiko dan optimalisasi penggunaan sumber daya lahan. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim. Nah, kawan-kawan, upaya ini dapat dilakukan oleh seorang POPT yang akan disampaikan kepada petani untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Jadi, kawan-kawan, sebagai seorang POPT tidak hanya ahli dalam mengendalikan OPT,
juga bisa mengantisipasi dampak perubahan iklim ini di tempat kita bekerja, di mana kita ditugaskan nantinya. Yang mana lokasi tersebut merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang yang diamanahkan untuk menjaga pertanaman petani dari berbagai kerusakan. Nah, kawan-kawan, inilah sedikit materi mengenai penanggulangan DPI. Apabila ada yang bisa didiskusikan, silahkan buat di kolom komentar agar sama-sama dapat kita bahas bersama. Semoga bermanfaat materinya bagi kawan-kawan sekalian dalam menambah referensi dalam pembelajarannya. Harapan saya dengan memahami materi ini, kawan-kawan dapat menjawab soal SKB nantinya. Sekian dulu video ini, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya ya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.